Tapi apakah si cewek yang akan menikah sama gue tuh akan diserang misalnya? Akan nggak ya? Gue nggak tahu kalau sekarang. Nggak mungkin Ashanti, Bunda kan? Nggak mungkin Bunda Ashanti kan? Ya Aurel. Aurel. Lah, Aurel. Enggak, maksudnya gini bang, kita bukan pacaran ya. Oke, ini gue tadi yang pengen gue tanyain adalah lu merilis semuanya sendiri. Oke. Lu nggak mau bergabung dengan label atau apa gitu yang mungkin sudah lebih lama di industri gitu? Iya, nggak tahu sih. Gue ini pendapat gue salah atau bener gue nggak tahu ya. Nggak, bebas di sini. Bebas ya. Di The Rap Show bebas. Bebas. Cuman menurut gue tetap bekerja sama label. Beberapa lagu gue banyak yang bekerja sama dengan label, tapi gue nggak join label. Karena menurut gue kalau dulu orang harus ikut label baru dia bisa berkarya. Iya nggak sih? Kalau dulu gitu bang. Jadi harus lu berkarya, lu harus pakai label. Jadi baru lu bisa karya lu menyebar. Kalau sekarang kan menurut gue orang itu bisa bikin karya, sebenarnya dia sendiri aja kalau kreatif dia bisa menyebarkan itu sendiri. Ada juga malah lagu-lagu yang melalui label udah promo jor-joran, udah keluar dana banyak, nggak pecah juga gitu. Jadi kan menurut aku itu suatu dilema ya. Dilema di situ. Jadi kalau menurut aku yang paling benar sekarang adalah ketika lu punya karya, lu bekerja sama dengan label. Ya kalau lu mau join to label atau nggak sejoin sama label itu terserah lu gitu. Kalau menurut gua, kata gua salah atau benar, correct me if I'm wrong. Tapi yang aku lakukan di YouTube, di usaha aku sampai sekarang, aku selalu bekerja sama dengan orang yang udah hebat. Entah di film, entah apa, aku akan bekerja sama dengan orang yang udah hebat. Walaupun dengan label hebat, aku kerja sama. Tapi aku nggak menempatkan diri aku tuh ketika aku kerja sama dia, aku dikunci, dan aku harus sama dia terus. Aku nggak bisa kemana-mana. Itu aku nggak bisa, karena tipikal aku tuh orangnya bekerja kesana kesini, pengen nyobain kerjain ini, nyobain kerjain ini. Jadi nggak mau dilarang sama satu tempat. Gitu tipikalnya. Jadi kalau misalnya lu per project? Per project. Jadi gue kerjasama sama per project ini dengan label ini, nanti lagu ini gue sama mau label ini juga boleh gitu. Jadi gue nggak harus, kalau gue udah ikut label, gue nggak harus kerjasamanya sama label ini doang. Nggak boleh sama yang lain. Nah gue nggak bisa kayak gitu. Gue pengen orangnya... Lu pengen semerdeka mungkin ya? Semerdeka mungkin. Karena gue hidup, kita memperjuangkan kemerdekaan, gue pengen merdeka. Merdeka dalam berkarya tanpa tekanan. Itu memang harus seperti itu ya? Iya, tanpa tekanan, tanpa wah nanti gue harus sama dia. Bahkan gue pengen nyoba, itu keren gak ya? Gitu. Jadi lu juga mau kolaborasi sama siapapun? Kolaborasi sama siapapun orang hebat yang ada di negeri ini. Maksudnya belajar, kita bisa belajar. Jadi gurunya nggak cuma satu atau ya gitulah. Kira-kira. Wah, ini perlu diambil semangatnya. Amin, amin. Karena lu juga salah satu anak muda yang mungkin banyak banget yang terinspirasi sama lu ya. Ya. Amin, amin. Kan maksudnya lu juga memulainya bukan langsung yang dari atas kan? Iya, benar. Maksudnya dari berproses juga. Proses. Banyak banget sih gue udah cerita di banyak channel YouTube ya, kalau orang tanya pasti ketemu gue kan. Prosesnya gimana sih? Iya, banyak. Makanya gue nggak mau panjang lebar nanya prosesnya karena prosesnya pasti udah banyak. Pasti udah banyak yang nanya. Bener. Lu gitu. Betul. Nah, ini lebih agak ke pribadi sih karena sebenarnya lu kan ya lu YouTubers nomor 1 di Asia gitu kan. Lu kalau mau milih pasangan gampang, tinggal pilih. Gue pengen yang ini, pengen yang begini. Enggak juga lah. Pastilah gitu, bisa gitu. Aduh. Nah, sebenarnya lu tuh sekarang ini, mohon maaf, gue jujur gue jarang nonton gosip atau jarang nonton berita-berita tentang selebriti karena emang hidup gue tuh cuma dengerin musik, bikin lagu, udah gitu doang. Sangat se-flat itu main sama anak di rumah, udah gitu doang. Jadi mohon maaf kalau gue tidak tahu berita-berita kayak yang tentang lu tuh sama siapa, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Nah sekarang itu sebenarnya lu tuh sekarang usia berapa? 25. Udah siap menikah? Siap gak siap sih sebenarnya itu tergantung situasi kalau gue. Situasinya mengharuskan lu menikah cepet kah atau enggak kalau gue. Karena kalau abang lu nikah umur berapa? Gue 26. Gue nikah muda. Dan gue sebenarnya paling nggak terlalu, maksudnya di antara teman-teman yang lain gue
gue yang nggak terlalu cepat. Justru basis gue tuh umur 21 nikahnya. Oke. Drummer gue umur 22. Waduh, cepet-cepet. Emang mereka pada pengen nikah cepat. Dan gue menurut gue waktu itu 26 itu udah masif lagi gila banget lah. Maksudnya tahun 2012 kan. Kita waktu itu lagu gue tuh ada Pergi Kasih sama Natural. Oke. Itu lagi naik dan saat itu banyak yang nggak rela. Biasa lah kalau fans ya. Pengennya kan juga ya. Istri gue diteror pernah. Sampai di panjang lebar diserang sama fans. Serang. Ada. Tapi akhirnya bisa menerima karena kan ya masa gue nggak boleh nikah sih gitu kan. Gue kan pengen punya anak gitu kan, pengen punya keluarga yang, dan alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah aman-aman aja. Nah, gue mau nanya, lu udah punya rencana menikah cepet? Atau sekarang? Kalau gue nggak tahu ya, kalau gue nikah gue bakal, si ceweknya gue ini bakal diserang kayak abang juga apa enggak ya? Gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Apakah ceweknya kayak zaman sekarang bukannya lebih militan ya? Iya, mestinya fans lebih militan. Tapi apakah si cewek yang akan menikah sama gue tuh akan diserang misalnya? Akan nggak ya? Gue nggak tahu kalau sekarang. Nah, masalahnya gue nggak tahu siapa. Kalau siapanya sih di searching pasti ada ya sekarang. Gitu ya? Tuh gue searching. Aduh! Bentar. Jangan dong. Pacar, bentar. Bukan pacar, nggak pacaran. Apa nyarinya gimana? Searchingnya gimana? Udah nih, ada nih tokonya di sebelah nih. Keluarga Asik. Oh, ini? Iya, yang ada gambarnya. Siapa? Si... Asik. Asik masih kecil. Bentar, yang agak kegedean siapa? Bentar. Nggak mungkin Asanti, Bunda kan, nggak mungkin Bunda Asanti kan, ya Aurel. Aurel. Lah, Aurel? Enggak, maksudnya gini Bang, kita bukan pacaran ya. Bukan pacaran, maksudnya kita di tahap yang ya saling kenalnya deket, serius gitu. Jadi bukan ini gue udah banyak sih cerita. Maksudnya kalau keluarga gue soalnya nggak bolehin orang pacaran. Ta'aruf atau gimana? Ya bahasanya sebenarnya ta'aruf, tapi gue nggak ngerti ta'aruf yang bener tuh kayak gimana ya. Tapi pegangan tangan udah kan? Nah itu makanya kan, kalau dibilang ta'aruf itu bukan ta'aruf kan. Tapi kalau dibilang pacaran juga nggak dibilang pacaran gitu loh. Iya. Jadi sekarang mendingan sih gue cuman gini sih, menetapkan hati, menyiapkan diri. Karena kan kalau laki-laki tuh yang dipegang kan tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau gue merasa gue masih belum bisa bertanggung jawab, itu yang bikin gue goyang. Kalau misalnya gue yakin, oke, gue bisa bertanggung jawab, tuh baru gue yakin banget. Tanggung jawab kan bukan harta doang, bukan kita jasmani doang, rohani juga. Tapi jujur loh, gue banyak loh. Setelah menikah, gue sempat ada ketakutan saat gue menikah. Waktu itu pasti umur 26, gue kan suka koleksi gitar, suka punya apa yang hobi-hobi ya. Gue mikir, wah kayaknya gue nikah, gue bisa berhenti nih, gue harus ngidupin keluarga dan. Iya bener. Lo tau nggak? Ternyata setelah menikah malah gue ditambah rezekinya. Jadi yang tadinya gitar gue cuma 3, sekarang nambah banyak. Jadi banyak banget. Jadi karena ternyata memang ada rezeki menikah, rezeki punya anak. Jadi ini sih dari anjuran seorang orang tua ya. Siap. Udah tua dong berarti sekarang. Udah tua. Nggak ada salahnya sih kalau memang lu yakin sih ya nikahin. Tapi kalau lu nggak yakin ya coba didalamin lagi sampai lu yakin. Kalau dibilang yakin nggak yakin sih, kalau laki-laki tuh pasti ragu terus ya nggak sih? Namanya laki-laki, apalagi kita udah kerja dari kecil gua kerja ya kan, pasti ragu terus kan. Keraguan itu muncul terus kan. Dak. Bener nggak ya, pasti ragu terus bang. Bener nggak ya di pilihan yang tepat, bener nggak ya, pasti gitu terus. Jadi yang gue pikirin sih sekarang gimana caranya sisi baik sisi buruknya, apakah gue cepetin, apakah gue perlu mengenal dia lebih lama lagi, misalnya apakah waktu gue misalnya serius sama dia misalnya 3 bulan nih, apakah 3 bulan tuh waktu yang udah cukup, apa gue butuh waktu berapa bulan untuk mengenal dia gitu kan, tambahan lagi, atau kalau 12 bulan atau berapa gitu kan. Sekarang udah berapa lama ya? 3 bulanan, yang gue inget sih 3 bulan 4 bulan lah. Ini nggak ngomongin gosip ya, berarti ngomongin fakta ya? Iya, fakta ya, oke. Ya mudah-mudahan ya dilancarkan. Kalau jodoh kan pasti dekatkan, kalau nggak jodoh ya pasti dijauhkan juga sama Tuhan ya. Tapi itu lu bener, maksudnya jodoh itu udah ditulisin. Bener. Jadi kalau lu mau menjauh seperti apa,
Kalau emang udah jodohnya pasti bakal bareng. Iya benar, betul itu, setuju banget gue. Jadi nggak usah takut ya semestinya. Karena ini terjadi juga sama gue dulu ketemu bini gue itu unik juga, unik banget maksudnya. Siapa sih istri lu, pernah lihat? Nggak, kita dia orang di balik layar sih. Oh tadinya bukan dari artis juga gitu. Enggak, gue emang pengennya dari orang balik layar aja. Tapi kadang ada enaknya juga sih, ya nggak sih dulu. Kalau gue dulu kayak kepikir apa gue istrinya harus dari kalangan. Dan gue juga nggak mau orang terlalu tahu keluarga sebenarnya dari awal. Benar. Yang pribadi cuma deep, ya. Ternyata sekarang ini setelah gue menikah, gue punya anak, ternyata untuk menjaga konsistensi harus begitu ya, harus keluarga juga tetap harus di-expose ya. Makanya gue harus banyak belajar sama lu. Kayak tadi gue sempet dapat banyak masukan juga sih, kayak soal hal-hal yang sering gue lakukan di rumah ternyata bisa jadi konten juga. Tadi si Atta bilang gitu. Jadi maksudnya easy, YouTube itu keseharian kita juga kan. Jadi diri kita ngapain tuh orang sangat seneng gitu, sangat suka. Oke, tadi berarti gue udah menemukan jawabannya. Nah sekarang gue mau nanya soal haters. Haters buat lu tuh seperti apa sih? Maksudnya orang yang sering ngebully, kan gue pun juga ada juga haters, ada lah. Kalau legend mah udah nggak ada kali. Dulu ada. Dulu pasti. Dulu awal-awal parah. Gue kan sampai menutup akun kan. Oh iya? Iya, gue tahun 2009 itu followers gue di Twitter tuh udah 300.000 lebih. Hampir tutup? Enggak, di Twitter. Terus ditutup akunnya? Ya, di Instagram juga udah banyak saat itu, tapi gue tutup. Karena gue tidak bijaksana untuk ketika orang ngebully gue tuh gue langsung baper. Oh, nah, I see. Sekarang enggak, gue malah seneng ada orang ngebully, gue balas lagi, gue seru-seruan. Iya benar. Nah, lu kan puluhan juta ya subscriber lu, apalagi di YouTube kayaknya lebih bebas ya orang ngomong, lebih asal lah gitu ya kalau di YouTube. Instagram pun juga sebenarnya asal juga, cuma mungkin di YouTube kalau gue lihat lebih kasar sih. Nah, lu menyikapi haters lu tuh gimana sih? Dulu mungkin awal-awal gue bisa jadi kayak abang baper. Iya kan sih? Lu nggak ngerti apa-apa terus lu dimaki-maki, dihina-hina. Kalau sekarang gue lebih ke jadiin pelajaran sih. Kalau misalnya dia omongannya itu benar, ya kita ubah diri kita. Tapi kalau omongannya atas dasar iri hati dan dengki, nah ini yang salah mereka. Malah gua candain karena gua jadiin konten. Gitu ya? Iya. Nggak susah ya kalau YouTuber sih. Jadi kalau dia makin ngait, wah gua jadiin konten. Maksudnya dia butuh panggung, oke kita kasih panggung gitu. Jadi kita jadiin panggung lagi gitu. Jadi gua jadiin kayak gitu, dan ini gua sering ngomong sih ketika gua banyak orang yang iri dan dengki ini. Penghasilan gue naik berkali-kali lipat. Malah naik. Ketika orang menindas lu malah makin dapat duit ya banyak ya. Makanya karena mungkin doa orang tertindas tuh didengar. Kadang-kadang tuh ya bang, gue tuh selalu punya mobil bagus, mobil baru tuh pas gue lagi ditindas habis-habisan. Lu lagi semakin dibully, semakin apa? Dibully, tuh tiba-tiba gue punya rezeki. Dibully tuh satu hal, beda ya. Dibully tuh gini loh bang. Ya kalau gue lihat ya, misalnya kita dibully, misalnya nih kita bikin sesuatu, yang nggak suka kita itu 10%. Oke. Kalau 10%, 15% itu menurut gue, ya itu haters lu. Terus kalau lu bikin video bagus sama video jelek sama aja. Mau kita bikin video tentang masjid lah, mau bikin video tentang anak yatim lah, tentang kita bantu sama lah, tetap aja ada hatersnya bang. Mau kita bikin video sama keluarga, sama ibu, mau ngasih hadiah ke orang tua, tetap ada hatersnya. Jadi sebenarnya memang dia nggak suka gitu kan. Atau mungkin dia malah yang ngefans banget sama lu, tapi ekspresinya begitu. Iya bisa jadi kan, karena banyak orang bilang kan itu fans yang tertunda ya, yang orang yang hate kan. Kan benci untuk mencinta. Benci untuk mencinta. Kalau kata Naif. Semakin dia benci, semakin habis itu dia cinta gitu. Mestinya ya, kalau kebanyakan ya. Tapi yang gue lihat sih di sini pembelajarannya gini. Kalau misalnya orang lu bikin sesuatu yang gak suka tuh lu 50-50, lu bener-bener harus udah koreksi diri. Berarti lu salah. Kalau gue udah yang gak suka. Tapi sampai sekarang kan gue, misalnya nih ada yang gak suka lagi 80%.
kayak kasus yang ada YouTuber yang misalnya pranknya sembakonya di saat sekarang kasihnya sampah atau apa. Walaupun gue nggak setuju ya misalnya terlalu berlebihan ngebully dia, gue setuju juga sebenarnya. Misalnya atau ada siksaan fisik, jangan. Kalau gue itu gue baru tahu belum lama juga tuh gara-gara ada wartawan nanya. Mungkin kalau dia misalnya di jalan dia dipukul gitu, menurut gue sih gue nggak setuju juga. Tapi kalau misalnya dikasih pelajaran, oke, misalnya kayak diringkus, kan ada undang-undang ITE kita kan kuat ya, misalnya dikasih pelajaran di penjara dulu misalnya beberapa bulan, maksudnya itu bagus lah untuk masukkan kita pandemi agar ada efek jerahnya juga, efek jerah, dan biar orang nggak niruin misalnya kayak ini orang nih sekarang nih makan susah nih ya kan, terus ini gua nih kalau gua lagi jualan misalnya lampu merah, jadi orang tua gua tuh dulu misalnya masang instalasi wifi, gua pernah dulu orang tua kerja itu gua bantuin. Itu habis duit instalasi itu buat gue makan tuh adik gue 7 pakai telur, nasinya bareng-bareng, telurnya 1 atau 2 bareng-bareng. Itu bisa tanya adik-adik gue, bener-bener bareng-bareng. Tidurnya kita di lantai aja gitu. Itu berarti banget. Gue sempat ngambil donat itu di tong sampah bang dulu. Wow. Itu gue dulu sampai bapak saya jadi tukang pos di Malaysia karena di Indonesia kita ada ujian. Jadi tukang pos di sana nganterin kayak ojol gitu. Dan itu aja dapatnya sedikit. Jadi gua nungguin nih makanan nih, misalnya supermarket tutup ya. Kan tuh donat tuh dibuang. Ayam semua dibuang karena nggak boleh dijual lagi besok. Ya. Pas dia lagi masukin tong sampah tuh plastik, itu gua ambil cari mana yang masih besi. Gua bawa pakai kereta dorong bayi yang bekas ke atas, gua hidangin ke adik-adik gua. Ini akhirnya kita bisa makan enak. Serius? Segitunya orang tuh, maksud gua ketika lu lagi udah susah nih, lu dikasih sembako, ya Allah seneng banget bang. Ada beras, ada tiba-tiba lu buka itu sampah, sakit bang. Ini gue cerita merinding, makanya gue kesel banget tuh karena gue dulu bener-bener pernah ngambil bahan dari sampah. Tanya adik-adik gue pakai sampai kita dimarahin security. Kita dulu kan security orang India bang dulu. Takut banget gue sampai menggigil gue kalau lagi ngambil tuh takut bang. Tapi kan dia, woi jangan ambil, dia marah kan. Tapi itu yang harus gue lakuin. Itu gue anggap gue bukan mencuri, tapi kan tuh makan tuh udah dibuang. Yeah. Daripada makanan itu basi, jadi sampah, gue ambil nih. Biar adik-adik gue bisa makan roti, bisa makan ayam. Orang tua gue sendiri bisa jadi saksi, gue cerita tuh gue bawa bang ke flat dulu, bukan kayak rumahnya, bukan rumah kayak gini bang. Jadi itu di Malaysia? Jadi emang di masa susah itu, orang tua gue waktu itu masih masang-masang kabel, dapatlah misalnya 30.000 bisa buat makan. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2007 mungkin 2005. Gitu. Lagi susah-susahnya, lagi ada ujian hidup yang benar-benar. Itu lu dulu apa SD, SMP? Itu gue lagi SD, kelas 5 SD. 5 SD itu lagi susah sampai gue keluar dari sekolah. Gue kayak gitu. Jadi waktu gue dapat misalnya di prank orang lagi susah, di jalan dapat sampah tuh gue pasti sakit banget karena gue ngambil tong sampah tuh gue ngais. Sakit hati tuh dengernya. Jadi tapi gue memang gak setuju kalau misalnya di jalan dihakimi. Sekarang kan ada maling, gue lihat ada ibu-ibu ya nyuri makanan, digebugin sampai berdarah-berdarah. Ya Allah kasihan banget, dia kan masalah lagi kayak gini loh. Maksudnya jangan menghakim sendiri juga gitu. Kecuali kalau begal yang udah habis motong kaki orang, habis lu dipotong itu gue angkat tangan, emang gue kesel juga. Tapi kalau ibu-ibu lu nyolong gara-gara bertahan hidup gitu, bukan nyolong motor, bukan nyolong mobil, cuman ngambil roti gitu. Ya gue ngerasain gitu dulu, gue kayak gitu. Ah Allah, jadi gue maksud gue kok ceritanya sampai sini ya? Ya tapi ini gue pun merinding tadi dengar cerita lu. Lu ternyata lu juga berjuang banget ternyata ya. Maksudnya makanya kalau ditanya tadi kita nyambung misalnya tentang haters tadi, gue tuh udah tebel, hidup gue tuh udah keras. Jadi buat lu tuh biasa aja ya. Maksudnya maksud gue ini ada haters yang iya, gue udah jadi pribadi yang kuat mungkin karena hidup gue yang begitu perih. Jadi gue udah tebel banget nih gue. Udah, walaupun ya namanya manusia tetap ada masa down, tapi gue tetap akan berusaha selalu tebel karena gue nyampe di titik ini itu bukan gampang. Gue keringet darah ujian sampai di sini gitu loh. Jadi kadang gue ngapresiasi diri gue kasih hadiah ke orang tua, bukan ngasih hadiah ke diri gue sendiri. Masih aja orang bilang dasar lu beli buat diri lu sendiri. Gue ngapresiasi apa yang gue lakuin. Mungkin gue tidur kurang, gue dulu sampai kurus-kurus. Ya gue ngapresiasi apa yang dulu gue nggak bisa gapai, gue capai gitu. Ya. Jadi memang perlu kok nyenengin diri sendiri itu penting. Reward iya, itu penting. Ya alhamdulillah ya, contoh gue dulu mimpi banget waktu kecil pengen nonton MU misalnya. Kesampaian. Itu sebenarnya self reward. Iya, dan itu
itu jadi trigger kita untuk menjadi apa, mendapatkan rezeki yang lain lagi. Mas, misalnya nih, iya benar, setuju. Misalnya lu lagi nonton MU, pada orang bilang, lu habis-habisin duit lu, mending duit lu buat orang susah, misalnya gitu. Iya. Ya kita, untuk kita berbagi ke orang itu urusan kita gitu, sama Tuhan gitu. Betul. Tapi urusan kita menghargai diri kita sendiri atas, misalnya abang manggung nggak kelar-kelar nih bertahun-tahun, ninggalin keluarga. Masa itu nggak ada self rewardnya sih, apa yang, maksudnya, kalau gue sih menghargai diri gue sendiri, lelah gue sendiri, gue hargai juga gitu. Jadi ya, adalah namanya kita nyenengin diri sendiri kan. Itu penting kok. Mungkin kalau Bang Rian belinya gitar. Kalau orang bilang mungkin kalau lu beli gitar 50 juta buat lu itu rasa self reward. Tapi kalau orang lihat lu beli gitar 50 juta, wah riak nih orang nih. Masa gitar doang 50 juta, kenapa lu nggak beli aja 3 juta? Kan duitnya bisa dipakai makan. Misalnya kayak gitu kan. Ya pasti ada aja ngomong gitu kan. Seperti itu kan pasti ada ya. Tadi kalau kita bincang-bincang, abang beli baju bolong aja bisa 8 juta, 11 juta gitu. Itu kan self reward karena itu jangan diomongin. Oh jangan. Sorry. Tapi maksud gue enggak. Tapi maksud gue itu kan self reward. Iya. Iya kan. Nanti ada nilai investasinya. Nanti istri gue nanya. Oh iya sorry. Hai istrinya Bang. Papa, itu bener harganya segitu? Enggak. Tapi lu bilang self reward, nggak apa-apa Bang. Itu juga salah satu alasan gue sih kalau ngomong bilang ke istri. Biar aku bikin lagunya semangat. Nah. Dan pembelaan. Kadang-kadang bener Bang, ketika ada self reward, karya lu lebih banyak, kenapa, apa yang salah ya kan Bang? Lu ketika lihat itu, wah kita kerja, misalnya gue kerja 900 hari ngupload video terus, gak berhenti-berhenti, gue gak ada libur Sabtu Minggu, masa gue beli ini doang gak boleh sih? Gue beli, gue seneng, gue kerja lagi, tambah 900 hari, tambah 900 hari lagi ke depan gitu. Jadi menurut gue itu penting sih. Buat kita juga jadi nggak peduli dengan kata haters, karena haters belum tentu bisa beli apa-apa, kita udah bisa beli gitu. Iya. Itu menurut gue. Kecuali kalau haters ngasih duit kita ya. Iya, ini haters kagak ngasih duit, kagak ngebayarin kita makan, nggak gue pikirin gitu. Iya. Rudy. Jul. Oleh Atta. Halilintar tuh emang nama asli berarti? Nama bapak. Nama bapak ya? Jadi karena bapaknya Halilintar, ya semua anak ada nama Halilintarnya. Gen itu Geni, Ibu Geni. Oh. Keluarga Ibu Geni dan Pak Halilintar jadi Gen Halilintar. Jadi Gen Halilintar. Gitu. Tapi emang catchy banget sih namanya, maksudnya kalau bahasa gua tuh ganggu gitu. Ganggu tuh catchy gimana sih? Kalau lagu tuh lagunya, misalnya judul lagu tuh ganggu judul lagunya. Saya Cinta Ini Membunuhku. Itu kan judul lagu yang jarang. Kayak Jangan Menyerah, itu kan langsung nempelin. Nah itu sama seperti Gen Halilintar. Nama lu juga unik. Atta Halilintar kan. Itu jadi seakan orang nama panggung ya. Iya, gua kira itu bukan nama asli lu, ternyata asli ya. Nama asli ya. Nama real name. Muhammad Atta Halilintar. Oke, jadi kita banyak pelajaran juga sih dari apa yang bilang atau diceritain sama Atta. Untuk sukses tuh nggak gampang, berproses. Kita jangan pernah melihat hanya dari hasilnya, tapi itu juga perlu belajar bagaimana orang itu berproses. Betul. Prosesnya itu lebih keren. Kalau menurut gua, kita tuh ketika kita bilang orang itu sombong, kita sebenarnya masih ada rasa sombong juga dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah tidak pernah mikirin orang lain, berarti lu sudah berdamai dengan diri lu sendiri. Betul. Jadi kayak misalnya lu udah nggak mikirin orang, oh itu sirik, wah itu sombong banget, wah itu hancur tuh orang deh. Itu kalau kita udah berdamai dengan diri sendiri, kita udah nggak akan ada omong-omongan itu. Iya, kita akan fokus dengan diri kita sendiri. Apa yang kita bisa bikin. Benar. Setuju banget. Dan gue lihat Atta sudah mulai begitu, walaupun mungkin kadang-kadang suka iseng juga. Suka bikin konten juga kan lu bikinin konten. Kadang gue panas-panasin hatersnya gitu. Kadang mungkin nggak tahu gue benar salah, tapi gue gue mau nanya, lu tuh sama haters kalau sambil balesin itu lu sambil ketawa nggak sih? Ketawa. Kalau sekarang gue ketawa. Gitu ya? Kalau sekarang malah sombong sama orang sombong sedekah. Kalau menurut gua. Gue pernah dengar dari Ustaz sih, sombong gitu sama orang sombong sedekah. Jadi kan haters tuh sombong. Dia belum ngapa-ngapa karena dia sombong. Ngata-ngatain lu, ya kita sombongin balik gitu. Kadang-kadang ada lagu gua malah buat haters juga gitu. Jadi sombongin balik gitu. Wah kalau sombong sama orang sombong sedekah. Jadi kalau ada orang baik, kita harus lebih baik lagi. Maksudnya lebih baik lagi sama dia. Kalau ada orang baikin kita harus berbuat lebih baik lagi ke dia. Tapi kalau orang jahatin sebenarnya kita berbuat baik juga Bang. Tapi kalau ada orang sombong, kita sombongin balik. Gue sering dengar dari orang-orang baik sih, katanya sombong sama orang sombong itu sedekah. Gitu ya? Gitu.
Biar tahu diri maksudnya bang. Iya. Gitu bang. Tapi lu sih enak, kalau sombong lu enak. Lu tinggal ngasih tahu ini mobil gua banyak, enak lu. Cuma kalau yang parah tuh kalau sombong tapi nggak punya apa-apa itu nggak enak. Kalau itu kayak kata Om Deddy Corbuzier, tapi gua nggak ngikutin sih ya. Kalau kata Om Deddy Corbuzier, kalau lu sombong ada yang bisa disombongin, sombong aja katanya. Kalau nggak ada, yang nggak salah itu katanya kalau nggak ada yang disombongin sombong. Tapi kalau gua nggak ngikutin itu ya. Gitu ya. Okay. Misalnya nih gua kayak berhadapan dengan Bang Rian, gua nggak boleh sombong sedikit pun, nggak boleh. Karena emang beliau udah karya banyak, segala macam banyak, dan orang baik. Gua harus lebih baik lagi. Amin. Gitu loh. Kalau gue sih cuma minta dari lu, lu doain gue. Amin. Biar gue juga, ya paling nggak usah banyak lah, 10 juta aja subscriber. Iya banyak sih itu bang. Banyak ya? Tapi bisa lah. Bisa, semua sekarang bisa jadi 10 juta. Amin. Yang penting nanti timnya disuruh upload rajin bang. Jangan males. Rajin ya? Biar nggak tinggal nama gaji aja ini. Gak apa-apa bang, misalnya dikasih reward. Oke, misalnya lu 1 bulan, misalnya sekarang segini nih. Nggak tahu nih bener boleh upload apa enggak ya. Tapi ketika lu nanti nyampe segini, gue kasih tambahan segini. Gitu. Tolong ya Gi. Jadi misalnya lu tambahin targetnya 30 nih sebulan. Nah, segini. Kalau lu bisa 60, segini. Gitu. Nah ini kalau udah suhu, udah ngomong kalau dia di dalam per YouTubean dia suhu. Waduh, suhu. Amin. Kalau gue masih, anak bawang. Musik suhu. Anak bawang. Musik. Nanti kita mungkin bisa kita bikin lagu bareng ya. Ayo, boleh banget. Ya. Oh iya, gue udah janji sama Atta, kalau dia nikah, gue akan nyanyi, gak usah dibayar. Wah, gratis. Gokil banget. Luar biasa guys. Ini suatu kehormatan. Semoga ini akan menjadi yang panggung luar biasa. Yang pasti nanti pernikahan lu bakalan luar biasa pasti ya. Tapi mungkin setelah ini kali ya, setelah kelar. Iya, karena kalau sekarang juga gue pengen dari dulu pernikahan gue tuh datang tamu-tamunya banyak bang. Bukan hanya teman-teman, kalau bisa teman-temannya datang juga orang-orang hebat ya, dari public figure, dari pejabat-pejabat, dari legend-legend Indonesia, dan subscriber gue juga mau undang bang. Wah. Jadi serius, makanya gue akan harus bikin satu konsep pernikahan yang gue bisa melayani mereka semua tanpa harus gue salaman sama semuanya. Karena kalau salaman banyak bang, kita kalau 100.000 engselnya copot. Sekarang kan kita juga lagi harus jaga jarak. Jadi gue lagi cari konsep gimana subscriber gue juga bisa ikut gitu loh. Jadi gue pengen juga subscriber gue ada yang banyak yang datang ke nikahan gue gitu. Berarti udah punya rencana seperti itu ya? Berarti udah nggak lama lagi ya nikah ya? Nggak lama lagi, tapi ini acaranya nggak akan bisa dilangsungin kalau corona kayak gini kan. Kita kerumunan aja nggak boleh, gimana acara nikah gitu loh. Ya kan Bang? Jadi kita doain aja semoga ini bisa cepat kelar, karena corona ini kan juga mengganggu segala macam ya, bukan hanya pernikahan orang-orang. Sekarang mengganggu acara-acara, pasti panggung musiknya Bang stop semua. Kalian semua stop. Akhirnya sekarang gua harus manggung di online juga. Nah, manggung-manggung yang sekarang sifatnya juga kayak talk show juga orang stop ya kan. Terus ada lagi sekarang toko-toko semua tutup, banyak karyawan banyak di PHK ya. Semoga ini bersama kita mampu, kita kuat ya. Bersama kita kuat, bersama kita mampu menghadapi ini. Together. Terima kasih Tak, waktunya. Sukses terus dengan rencana-rencananya, dengan segala yang sudah direncanain dari lama. Amin. Semuanya lancar. Amin ya Allah. Tercapai semua. Amin ya Allah. Dan thank you juga udah mau mampir ke tempat gue yang sederhana ini. Waduh, enggak lah. Malah tadi saya belajar sama tim saya kesini. Wih keren juga, sangat padat banget. Ada salon, ada studio, ada restoran, ada studio YouTube. Sebenarnya memanfaatkan tempat biar nggak terlalu terbuang. Jadi biar kreatif itu penting sekarang. Gokil guys. Tapi gue belajar banyak sama Atta. Hari ini banyak ilmu juga yang gue dapat. Amin. Thank you banget dan sekali lagi sukses. Amin. Makasih. Makasih banyak. Peace out.